Siklus menstruasi dimulai dengan pendarahan menstruasi yang menandai hari pertama fase folikuler. Ketika fase folikuler dimulai, kadar estrogen dan progesteron rendah. Akibatnya, lapisan atas lapisan rahim yang menebal akan rusak dan luruh, dan terjadilah pendarahan menstruasi. Pada saat ini, kelenjar hipofisis mulai mengirimkan hormon perangsang folikel ke indung telur, yang merangsang perkembangan 5 hingga 20 folikel dalam indung telur. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang dan menghasilkan estrogen. Satu folikel akan segera mulai tumbuh lebih cepat daripada yang lainnya. Folikel ini disebut folikel dominan. Ketika folikel tumbuh, kadar estrogen dalam darah meningkat secara signifikan. Peningkatan estrogen ini mulai menghambat sekresi hormon perangsang folikel. Nah, penurunan hormon perangsang folikel ini memungkinkan folikel yang lebih kecil itu untuk mati. Mereka pada dasarnya kelaparan hormon perangsang folikel, meningkatnya jumlah estrogen dalam tubuh Anda, juga memastikan bahwa lapisan rahim Anda menebal dengan nutrisi dan juga darah. Hal ini bertujuan agar ketika hamil, sel telur yang telah dibuai akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk tumbuh. Fase ovulasi dimulai dengan peningkatan kadar hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel. Lonjakan hormon luteinisasi memicu salah satu folikel yang paling menonjol untuk membuka dan melepaskan sel telurnya, yang dimana ia menuju ke tuba falopi dan memulai perjalanannya menuju rahim. Nah, ovulasi biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah permulaan lonjakan, yaitu sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Setelah fase luteal, kadar hormon luteinisasi dan hormon perangsang folikel mengalami penurunan. Folikel yang pecah menutup setelah pelepasan sel telur dan membentuk korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Di sini kita bisa lihat estrogen dan progesteron yang dimana bisa menyebabkan lapisan semakin menebal. Jika sel telur itu dibuahi, maka akan terjadi progesteron yang mendukung kehamilan dini. Jika itu tidak terjadi, maka pembuahan korpus luteum itu akan rusak antara 9 dan 11 hari setelah ovulasi. Hal ini menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron sehingga kita kembali ke tahap pertama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan.